Perkenalkan, nama saya Felicia Septiana Gunawan, NIM 1705520304. Saya berkuliah di Universitas Tikubang Semarang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara membuat dan menghitung tentang kertas kerja audit untuk laporan persediaan barang dagang dan juga laporan asuransi dibayar di muka, dan cara menghitung beban asuransi pada perusahaan PT Dana Adiwerna. Ini tujuannya untuk memenuhi tugas yang sudah diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Arif. Terima kasih, langsung saja kita menuju pembahasannya. Tentang kertas kerja audit pada PT Dana Adiwerna untuk persediaan barang dagang pada periode 31 Desember 2011. Nah, di sini ada 5 jenis persediaan, yaitu yang pertama lemon, hand cream, essence, moisturizing, dan skin tone. Nah, berdasarkan hasil observasi stok opnam, yaitu pada perhitungan fisik persediaan, perusahaan tersebut sudah memiliki jumlah kuantitas dalam bentuk box. Nah, yang pertama untuk lemon itu jumlah boxnya 350. Nah, untuk hand cream 560, essence 450, moisturizing 425, dan skin tone 450. Nah, dalam soal sebagai catatan, untuk lemon, satu boxnya ini berisi 25 botol dan satu botolnya berisi 2 ons. Nah, untuk hand cream, satu box berisi 25 botol dan satu botolnya itu berisi 5 ons. Selanjutnya untuk essence, satu box berisi 20 botol dan satu botolnya itu berisi 5 ons. Untuk moisturizing, satu box berisi 15 botol dan untuk satu botolnya berisi 2 ons. Kita isi di kolom ini. Untuk skin tone satu box berisi 20 botol dan satu botolnya berisi 6 ons. Selanjutnya, kita akan mengisi kolom pada jumlah botol. Sebelumnya, jangan lupa ya guys, kalian untuk membuat kolom kertas kerja audit seperti ini. Karena untuk membantu kalian buat mengisi atau membuat kertas kerja audit. Lalu selanjutnya langsung saja, untuk yang jumlah botol, itu rumusnya jumlah box dikalikan dengan 25 botol. Kenapa dikalikan 25? Karena satu boxnya itu berisi 25. Nah, sedangkan untuk lemon 350 box berarti dikalikan dengan per boxnya berisi 25. Sama juga untuk hand cream, rumusnya 560 dikalikan dengan 25. Untuk essence juga sama, 450 dikalikan dengan 20. Nah, untuk moisturizing sama 425 dikalikan dengan 15. Dikalikan dengan 15. Untuk yang skin tone juga sama caranya, jumlah box dikalikan total banyaknya per box. Nah, selanjutnya, sudah ketemu untuk jumlah botol, kita menghitung jumlah ons. Nah, untuk jumlah ons, itu caranya, rumusnya, jumlah botol dikalikan dengan jumlah per satu botolnya. Nah, satu botolnya itu kan berisikan 2 ons. Nah, langsung aja kita kalikan jumlah botol dikalikan dengan 2 ons. Ini juga sama caranya, kalikan dengan 5 ons. Nah, untuk selanjutnya, kalikan dengan kalikan dengan 6 ons. Ketemu hasilnya. Selanjutnya, di harga pokok per unit. Nah, untuk mengisi harga pokok per unit ini, kita membutuhkan perhitungan, yaitu kita akan menghitung transfer pricing. Dengan transfer pricing ini kita akan bisa menghitung harga pokok per unitnya tiap barang. Lalu langsung saja kita akan mengisi transfer pricing untuk jenis persediaan lemon dengan kode A601. Sebelum itu kita akan menggunakan data dari voucher pembelian persediaan selama tahun 2011. Nah, untuk lemon dengan kode A601, yang pertama itu PT Ariel Fatrisal. Sebelumnya ini transfer pricing-nya kita akan menggunakan metode FIFO ya guys. Jadi langsung saja yang pertama, untuk PT Ariel Fatrisal pada tanggal 25 bulan 12 2011,
yaitu membeli 200 box lemon dengan harga pokok Rp294.375. Nah, selanjutnya tanggal 25 bulan 6 2011 PT Atalah PT Salsabila membeli 100 box lemon. Nah, kita tulis 100 box lemon dengan harga pokoknya Rp225.455. Nah, selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2011, PT Atalah membeli 200 box. Karena kita menggunakan metode FIFO, nah, untuk patokannya itu adalah hasil dari jumlah persediaan yang terakhir, yang paling akhir. Nah, di sini untuk jumlah boxnya itu 350, maka kita akan taruh di sini 350 box. Nah, untuk jumlah box pada PT Atala tanggal 25 Juni 2011, sisanya berarti dikurangi ini dan juga ini. Nah, untuk tanggal 25 Juni tahun 2011 itu harga pokoknya 272.290. Nah, untuk menghitung total harga pokok, berarti harga pokok dikalikan dengan jumlah box. Dikalikan dengan, langsung saja ya kita tarik. Nah, ketemu. Lalu kita jumlahkan untuk saldo akhir HPP-nya, kita jumlahkan semuanya ya. Sampai ini. Nah, ketemu. Untuk harga pokok per unitnya, rumusnya yaitu total harga pokok dibagikan dengan jumlah ons pada jenis persediaan lemon. Mari kita langsung aja hitung. Jumlah harga pokok dibagikan dengan jumlah ons untuk lemon. Temu harga pokok per unit lemon itu segini. Lalu selanjutnya hand cream. Hand cream pada tanggal 25 bulan 12 2011 PT Ariel Fatrisal membeli 160 box hand cream dengan harga pokoknya Rp1.225.000. Nah, untuk yang voucher pembelian yang lain pada PT Salsabila pada tanggal 25 Juni 2011 dia membeli 150 box dengan harga pokok Rp1.225.350. Selanjutnya pada PT Fatulah tanggal 25 bulan 3 2011 sebanyak 350. Karena kita menggunakan metode FIFO, kita akan taruh di sini dulu untuk jumlah boxnya. Kita taruh di sini 560. Kita tinggal hitung sisanya dari total keseluruhan ini. Untuk harga pokoknya tanggal 25 Maret itu sebesar Rp1.246.070. Nah, kita kalikan seperti biasa. Dikalikan dengan jumlah box. Langsung saja. Tidak usah pakai lama. Kita jumlahkan keseluruhan harga pokok. Untuk harga pokok per unitnya sama caranya. Jumlah harga pokok dibagikan dengan jumlah ons pada hand cream. Untuk hand cream ketemu harga pokok per unitnya segini. Lalu selanjutnya untuk essence. Kita akan lanjut ke essence.
di voucher pembelian persediaan untuk Essence itu pada tanggal 25 bulan 8 2011 itu sebanyak 300 box dengan harga pokok 864.200. Lalu pada tanggal 25 bulan 6 2011 sebanyak 100. Nah, untuk yang di voucher pembelian pada PT Atala itu sebesar 400 box. Karena ini menggunakan metode FIFO, kita akan isi hasil akhirnya dari jumlah box 450 kita akan taruh di sini. Nah, untuk sisanya tinggal dikurangi dengan 300. Untuk tanggal 25 harga pokoknya 1.678.940. Oke. Sama kita kalikan. Langsung saja ya. Nah, ini kita jumlahkan. Untuk harga pokok per unit kita jumlahkan. Kita jumlah dari jumlah harga pokok dibagi dengan jumlah botol. Jumlah botol pada Essence. Kenapa jumlah botol? Beda dengan yang lemon dan hand cream. Kalau yang lemon dan hand cream itu menghitungnya berdasarkan jumlah ounce. Kalau yang Essence kita akan menggunakan jumlah botol. Ketemu hasilnya 56.789 rupiah. Terus selanjutnya kita akan lanjut ke moisturizing pada tanggal 25 bulan 8 2011 sebesar 150 dengan harga pokok 851.700. Selanjutnya tanggal 25 bulan 6 2011 sebesar 150 box dengan harga pokok 795.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2011 akan isi saldo akhir jumlah box ya itu 425. Jadi ini kita selisih ini dan juga ini kita selisihkan jadi totalnya 125. Untuk tanggal 25 Maret harga pokoknya 793.905 rupiah. Nah, kita kalikan ya seperti biasa. Langsung saja, caranya sama. Kita jumlahkan. Nah, kita langsung menghitung harga pokok per unit. Jumlah harga pokok dibagikan dengan jumlah botol moisturizing. Ketemu 54.321. Untuk skin tone dengan kode E501 pada tanggal 25 Desember 2011 sebesar 450 box dengan harga pokok 640.614 rupiah. Nah, untuk tanggal 25 bulan 6 2011 karena saldo akhirnya dalam atas kerja audit pada sekitar 450 kita masukkan ke sini. Nah, maka kita menggunakan metode FIFO karena ini sudah mencukupi, karena ini sudah sama hasilnya dengan ini, maka pada tanggal 25 Juni dan 25 Juni juga pada PT Atala dan Salsabila kita tidak dihitung. Lalu langsung aja kita kalikan harga pokok dengan jumlah boxnya. Nah, langsung kita jumlahkan ya. Untuk harga pokok per unitnya, untuk skin tone jumlah harga pokok dibagi dengan jumlah box. Nah, kita bagi dengan jumlah box, ketemu hasilnya. Nah, setelah kita menghitung transfer pricing dengan metode FIFO,
dan kita menemukan harga pokok per unit setiap jenis persediaan, lalu kita masukkan ke dalam kolom harga pokok per unit. Sebelum kita masukkan, kita sudah mengerti hasilnya, kita akan mempertimbangkan dengan NRV. NRV itu Net Realizable Value yang sudah tertera pada soal. Nah, kita untuk yang lemon NRV-nya itu 5.500. Sedangkan ini di harga pokok per unitnya itu 5.432. Apabila kita bandingkan dengan harga pokok per unit yang kita hitung dengan kita bandingkan dengan NRV yang ada di soal, apabila lebih kecil, itu kita akan tulis harga pokok per unit yang kita hitung. Jadi kita langsung masukkan sini 5.432. Nah, untuk yang hand cream, NRV-nya itu 9.800 dan kita hitung untuk harga pokok per unit yang 9.876 karena ini lebih besar, maka kita akan masukkan yang nilai NRV-nya 9.800. Nah, selanjutnya Essence kita bandingkan harga pokok per unit Essence kita bandingkan dengan NRV Essence-nya karena lebih besar daripada NRV-nya, maka kita akan mencatat jumlah NRV-nya 43.210. Nah, sama untuk moisturizing kita bandingkan dengan NRV harga pokok per unitnya 54.321, maka kita bandingkan dengan NRV karena lebih kecil, maka kita akan masukkan hasil perhitungan kita 54.321. Nah, untuk skin tone mari kita bandingkan. Skin tone harga pokoknya 640.614 rupiah. Nah, karena sama dengan NRV, maka kita akan langsung saja menulis. Kita masukkan ke kolom sini. Nah, untuk selanjutnya, untuk menghitung harga pokok persediaan, rumusnya yaitu harga pokok per unit dikalikan dengan jumlah ons. Nah, ini. Untuk yang ini juga sama caranya, dikalikan dengan jumlah ons. Nah, untuk harga pokok persediaan sama ini dikalikan dengan jumlah botol. Nah, karena essence itu perhitungannya per botol. Yang moisturizing juga sama, karena ini per botol, jadi kita kalikan dengan jumlah botolnya. Nah, untuk skin tone karena per box, kita kalikan dengan jumlah boxnya. Oke. Selanjutnya kita jumlah ya guys. Kita jumlah untuk ininya per ounce. Kita jumlahkan ini dulu per ounce. Kita taruh di sini harga pokok persediaan lemon. Kita jumlahkan dengan harga pokok persediaan hand cream. Nah, ini juga sama karena ini per botol, kita sendiriin hitungnya. Ini harga pokok persediaan essence kita tambahkan dengan harga pokok persediaan moisturizing. Nah, untuk ini kita langsung masukkan aja. Nah, jumlahnya kita langsung aja jumlahkan. Nah, ketemu. Ini juga kita jumlahkan. Nah, apabila ini sudah seimbang, maka kertas kerja audit PT Dana Adiwarna sudah dinyatakan benar. Lalu kita jumlahkan untuk jumlah ons-nya. Untuk jumlah botolnya juga kita jumlahkan. Jumlah box-nya juga. Nah, selanjutnya kita akan membuat jurnal penyesuaiannya. Di lembar soal,
PT Dana Adiwerna mencatat persediaan tanggal 31 Desember sebesar 2.467.135.689 rupiah. Nah, jumlah tersebut kita masukkan ke dalam sini. Ini berisikan persediaan tanggal 31 Desember yang dibuat oleh klien. Untuk yang dibuat oleh klien itu sebesar 2.467.135.689 rupiah. Nah, untuk persediaan tanggal 31 Desember yang dibuat oleh audit itu sebesar jumlah ini yang kita bikin, yang kita jumlahkan. Kita masukkan ke dalam sini 1.404.522.675 rupiah. Nah, mari kita mencari selisihnya. Kurangi dengan ini. Nah, kita sudah ketemu selisihnya, maka kita akan mencari jurnal penyesuaiannya. Apabila jumlah persediaan oleh audit lebih besar daripada jumlah persediaan yang dihitung oleh klien, maka jurnal penyesuaiannya ada harga pokok persediaan, ada sisi debit, dan juga persediaan barang dagang, ada sisi kredit. Untuk jumlahnya kita masukkan selisih dari persediaan yang dibuat oleh klien dan audit. Kita masukkan 662.613.014 rupiah. Nah, ini juga sama. Nah, selesai. Atas kerja audit pada perusahaan PT Dana Adiwerna untuk laporan asuransi dibayar di muka dan beban asuransi pada periode 31 Desember 2005. Ini ada 2 jenis perusahaan dan untuk nomor polisnya, dan juga ada beberapa jenis, masing-masing perusahaan ada beberapa jenis asuransi, jenis pertanggungan. Untuk yang perusahaan asuransi yang pertama, itu ada 5 jenis pertanggungan. Yang pertama asuransi kebakaran gudang, yang kedua asuransi kebakaran pabrik, yang ketiga asuransi kebakaran kantor, yang keempat asuransi kebakaran kantor B, yang kelima asuransi kebakaran pabrik B. Lalu untuk perusahaan asuransi selanjutnya ada asuransi mesin A, asuransi kebakaran, asuransi mesin B, asuransi kesehatan, dan asuransi truk. Lalu kita akan mengisi kolom jangka waktu. Jangka waktu itu dari tanggal ditetapkannya asuransi dan kepada jangka waktunya. Ada jangka waktunya tiap masing-masing jenis pertanggungan sesuai yang ada di soal. Langsung aja kita isi jangka waktunya. Untuk asuransi kebakaran gudang itu tanggal 10 Mei 2004. Karena jangka waktunya 2 tahun, berarti 10 Mei 2006. Nah, untuk yang asuransi kebakaran pabrik A, itu mulai dibuatkannya asuransi tanggal 12 Juni 2004. Untuk jangka waktunya 3 tahun, berarti 12 Juni 2007. Untuk yang asuransi kebakaran kantor A, itu tanggal 28 April 2005. Jangka waktunya 3 tahun, berarti 28 April 2008. Nah, untuk yang asuransi kebakaran kantor B, itu tanggal dimulainya tanggal 22 Februari 2005 dan jangka waktunya 3 tahun, berarti 22 bulan. Februari 2008. Untuk yang asuransi kebakaran pabrik B, dimulainya tanggal 25 Juli tahun 2005, jangka waktunya 4 tahun, berarti 25 Juli 2009. Sama juga dengan yang perusahaan asuransi PT Faral dan Tristan. Yang pertama itu 24 Mei 2003, jangka waktunya
2 tahun berarti 24 bulan 5, 2005. Untuk asuransi kebakaran 30 Agustus tahun 2004, jangka waktunya 2 tahun berarti 20 bulan 8 2006. Maaf ya, ini bukan kebakaran tapi kendaraan. Lalu asuransi mesin B dari tanggal 28 bulan 6 2005, jangka waktunya 2 tahun berarti 28 bulan 6 2007. Asuransi kesehatan 25 Agustus 2005, untuk jangka waktunya 1 tahun berarti 25 bulan 8 2006. Asuransi truk 30 Desember 2005, jangka waktu 4 tahun berarti 2009. Nah, selanjutnya kita akan mengisi kolom saldo 31 Desember 2004. Untuk saldo asuransi pada tanggal 31 Desember 2004 sudah ada di soal. Tertera di soal ada 4. Yang pertama itu asuransi kebakaran gedung, asuransi kebakaran gudang sejumlah 64.711.775. Nah, untuk asuransi mesin A kita masukkan 54.321.130 rupiah. Nah, untuk selanjutnya asuransi kebakaran pabrik A. Asuransi kebakaran pabrik A ada total sebesar 163.580.250. Nah, untuk selanjutnya asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan itu sebesar 109.53.500 rupiah. Yang untuk ini tidak usah diisi karena tidak ada. Lalu selanjutnya kita akan mengisi pembayaran premi. Pembayaran premi kita isi dari hasil konfirmasi yang ada di soal. Untuk yang sudah ada saldonya tidak usah diisi lagi. Kita akan isi yang belum ada saldonya. Untuk pembayaran preminya ya. Lalu untuk asuransi kebakaran kantor A itu ada 255.550.500 rupiah. Untuk yang asuransi kebakaran kantor B 275.555.556 rupiah. Nah, untuk yang asuransi kebakaran pabrik B 248.888.808 rupiah. Nah, untuk yang asuransi B kita masukkan 138.271.560. Nah, untuk asuransi kesehatan 70.370.340 rupiah. Nah, untuk asuransi truk 311.53.471 rupiah. Nah, untuk beban asuransi kita akan menghitung masing-masing satu-satu ya. Untuk yang pertama kita akan bikin format perhitungan beban asuransi. Lalu langsung saja kita akan menghitung untuk asuransi kebakaran gudang pada PT Fadsullah dan Atawah. Yang pertama preminya yaitu 91.357.800 rupiah. Untuk jangka waktunya 2 tahun dan tanggalnya 10 bulan 5 2004. Kita ubah dulu ke ini. Nah, untuk rumus mencari beban asuransi per bulan itu ada rumusnya ini. Premi
dibagi jumlah waktu dikalikan bulan pembebanan. Langsung aja ya kita bikin sama dengan premi dibagi jumlah waktunya, karena jangka waktunya 2 tahun, kita jadikan bulan, berarti 12 dikalikan 2 yaitu 24, sama dengan premi dibagi 24 dikalikan dengan bulan pembebanan. Bulan pembebanan itu bulan yang dari awal tahun dibikinkan asuransi sampai dengan tahun yang sesuai dengan kolom yang ada di kertas kerja audit. Nah, untuk bulan pembebanan pada asuransi kebakaran gudang itu 12 bulan. Jadi hasilnya 45.678.900. Nah, untuk yang asuransi kebakaran pabrik A juga sama ya caranya. Untuk preminya 196.296.300 rupiah. Untuk jangka waktunya 3 tahun. Untuk tanggalnya 12/06/2004. Nah, langsung aja kita hitung dengan premi dibagi dengan, karena 3 tahun, 12 kali 3 itu 36. 12 kali 3 ada 36 bulan. Dikalikan dengan bulan pembebanannya yaitu 12. Ketemu segini ya. Langsung lanjut ke asuransi kebakaran kantor A. Yang untuk asuransi kebakaran kantor A itu ada preminya 255.550.500 rupiah. Nah, untuk jangka waktunya 3 tahun juga. 3 tahun. Tanggalnya 28 April 2005. Nah, untuk beban asuransi per bulannya, caranya sama rumusnya, yaitu premi dibagi karena 3 tahun, dibagi 36 bulan, dikalikan dengan bulan pembebanannya yaitu 8 bulan. Nah, ketemu 56.789.000. Untuk yang asuransi kebakaran kantor B, preminya itu 275.555.556. Jangka waktunya itu 3 tahun. Untuk tanggalnya 22 Februari 2005. Langsung saja dibagi dengan 36 dikalikan bulan pembebanannya yaitu 10 bulan. Temu 76.543.210. Untuk asuransi kebakaran pabrik B, preminya 248.888.808 rupiah. Untuk jangka waktunya 4 tahun, tanggalnya 25 Juli 2005. Langsung saja kita hitung, dibagi dengan 4 tahun, tanggal 4 tahun berarti 48 bulan, dikalikan dengan bulan pembebanannya 5 bulan. Temu 25.925.918 rupiah. Lalu untuk yang PT Farel dan Tristan, untuk asuransi A preminya 260.741.424 rupiah, jangka waktunya 2 tahun. Tanggalnya 24 Mei 2003. Beban asuransinya langsung aja dibagikan dengan 24 dikali bulan pembebanannya 5 bulan. Nah, ketemu 54.321.130 rupiah. Untuk asuransi kendaraan, preminya 130.864.200 rupiah. Untuk jangka waktunya 2 tahun, tanggalnya 30 Agustus 2004. Langsung aja kita hitung, bagikan 2 tahun 24 dikali 12 bulan. Nah,
ketemu 65.432.100 rupiah. Untuk premi asuransi mesin B ada 138.271.560 rupiah. Jangka waktunya 2 tahun. Untuk tanggalnya 28 Juni 2005. Langsung aja kita hitung dibagi 24 dikali bulan pembebanannya 6 bulan. Nah, ketemu. Selanjutnya, asuransi kesehatan premi sebesar 70.370.340 rupiah. Jangka waktunya 1 tahun. Tanggalnya tanggal 25 Agustus 2005. Langsung aja kita hitung beban asuransi per bulannya dibagi dengan 12 dikali bulan pembebanannya 4. Ketemu 23.456.780 rupiah. Untuk premi asuransi truk sebesar 311.053.471 rupiah untuk jangka waktunya 4 tahun. Tanggalnya 30 Desember 2005. Untuk beban asuransi per bulan, langsung saja kita hitung dibagi dengan 4 tahun, 48 bulan dikalikan dengan 0. 0. Ya, langsung aja kita masukin ya ke kolom beban asuransi. Langsung aja kita masukin, kita copy. Kita copy juga nih. Kita copy. Rp54 juta. Kita copy. Nah, setelah kita masukkan semuanya ke kolom beban asuransi, kita akan langsung menghitung saldo pada tanggal 31 Desember 2005. Untuk rumus mencari saldo 31 Desember 2005, itu rumusnya yaitu saldo 31 Desember 2004 dikurangi dengan beban asuransi. Nah, kamu untuk yang asuransi yang kedua juga sama caranya. Saldo 31 Desember dikurangi dengan beban asuransinya. Untuk yang ketiga, asuransi kebakaran kantor A, saldonya pembayaran premi dikurangi dengan beban asuransi. Ketemu 198.761.500. Ini juga sama, dikurangi dengan beban asuransi. Ini juga pembayaran premi dikurangi beban asuransi. Ini kita akan ganti formatnya. Nah, untuk
Selanjutnya dikurangi dengan beban asuransi. Rp8.271.560 dikurangi dengan 34 juta. Nah, ini juga sama caranya, dikurangi dengan beban asuransi. Dan ini juga sama, dikurangi dengan beban asuransi. Nah, selanjutnya, step terakhir kita akan menjumlahkan saldo pada tanggal 31 Desember 2004 dan pembayaran premi dan juga beban asuransi serta saldo 31 Desember 2005. Langsung aja kita tambahkan. Hasilnya untuk pembayaran premi kita jumlahkan semuanya, dan asuransi juga kita jumlahkan. Untuk saldo 31 Desember 2005 kita juga jumlahkan semuanya. Nah, ketemu ya. Nah, sekian presentasi untuk kertas kerja audit pada PT Dana Adiwerna untuk laporan asuransi dibayar di muka dan beban asuransi periode 31 Desember 2005 telah dinyatakan selesai. Terima kasih. Buat yang sudah menonton, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.